belajar apa aja, terus kalian tuh menyiapkannya sebelum pengumuman hasil SKD apa setelah pengumuman. Harus siap aja gitu. Katanya mau jawab. Setelah. Kalau aku sih setelah, karena kan kalau sebelum pengumuman SKD kayak kepedean ya, udah belajar takutnya kecewa. Oh iya. Jadi aku mempersiapkan SKB setelah pengumuman. Aku mempersiapkan karena aku sadar diri ketika aku lolos, aku peringkat paling terakhir, aku mikir aku harus gede nih di nilai SKB gitu. Dan ternyata psikotes aku juga nggak tinggi-tinggi banget. Di situ aku mulai kayak sadar bahwa oh aku di tahapan selanjutnya harus lebih besar lagi nih nilainya. Ya udah, jadi aku belajar. Waktu itu kan sebenarnya bingung nih SKB ini kita mau belajar apa kan, karena nggak ada kisi-kisi sama sekali. Terus ya udah, aku kayak ide aja, aku kayak cari di internet tentang instansi jabatan aku apa. Terus pas aku searching, aku nemu undang-undang itu. Di undang-undang itu tuh udah kayak banyak ngejelasin. Aku sempat buka website instansinya aku sempat baca-baca jabatan aku tuh ngapain, terus proses-proses pelayanan kan aku tuh jabatannya ke pelayanan ya, jadi jatuhnya ke pelayanan ke klien gitu modelnya jatuhnya. Jadi aku baca gimana sih prosesnya, aku kerjanya tuh ngapain gitu, itu aku baca. Terus pas aku buka-buka lagi di website instansinya, itu aku nemu itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Terus ya udah aku baca dari situ dan ternyata 100% keluar dari sana semua, kayak pengertian ini, pengertian itu gitu. Gitu. Ya, gimana sih? Itu untuk SKB tulis ya, untuk SKB tulis. Kalau SKB wawancara, aku tuh kayak cuma nanya doang sama orang yang pernah interview kerjaan. Mungkin karena kalau aku tuh nanya sama orang yang interview kerjaannya di pegawai swasta ya. Jadi ya beda banget gitu. Pas interview kita SKB ya interview biasa aja, nggak sepenakutkan yang aku pikir gitu. Terus sehat. Kalau aku kan agak nggak niat dan agak nggak tahu diri ya. Jangan ditiru ya guys. Aku tuh pengumuman apa ya? Kan udah tahu lulus SKD itu sebenarnya udah tahu ya, kita lulus tinggal nunggu peringkatnya aja kan sebenarnya. Iya, sebenarnya. Gitu. Harusnya kan dari tahu kita lulus passing grade aja harusnya tahu diri ya, harusnya belajar gitu kan ya. Cuman kan aku tuh agak nggak tahu diri dan agak nggak niat saat itu kan. Jadi emang beneran pengumuman, terus bingung tuh. Pengumuman tuh kan langsung 2 hari kemudian langsung tes SKB kan. Beneran bingung mau belajar dari mana, aku nggak tahu. Kayak beneran nggak tahu gitu. Terus teman-teman, nah untungnya tuh banyak dari jurusanku yang ambil jabatan yang sama. Mereka ngasih tahu kalau aku tuh di BPOM itu banyaknya kisi-kisinya dari Telegram. Jadi Telegram itu sangat membantu. Jadi di sana tuh ada channelnya sendiri. Mereka tuh kayak bagi-bagi ilmu gitu loh, bagi-bagi pengetahuan. Kira-kira apa nih yang bakal keluar kalau tahun lalu misalnya. Ada nih yang keluar soal seputar ini kayak gitu. Belajar tuh beneran dari situ. Dan emang ini jangan ditiru lah ya. Pokoknya aku tuh belajar baru pas malamnya. Malam besok pagi tuh mau tes SKB, aku baru malamnya tuh beneran cuma baru buka Telegram, lihat-lihat gitu doang kira-kira apa yang keluar. Dan ya tetot, emang nggak bisa, jangan kayak gitu. Bener kayak kata Lintang gitu, maksudnya kayak soal SKB itu, kalau aku dulu emang nggak ada gambaran ya, soal SKB itu pasti sekitar instansinya, ya tentang organisasi itulah pokoknya, tentang organisasi, tentang peraturan, undang-undang, kerjaan kita apa nanti, gitu. Pokoknya seputar, kalau BPOM tuh ada kayak farmasian, terus ada mikrobiologi, gitu-gitulah. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar dan nyari tahu sih harusnya tahu ya. Karena aku itu nggak ada gambaran, nggak ada ide, dan sok ieh banget gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Bener kata Lintang, persiapan yang kayak Lintang baca undang-undang tuh emang, di undang-undang tuh emang udah ada semua gitu. Kalau di BPOM tuh kayak di Perka BPOM tuh udah ada semua gitu. Peraturan kepala BPOM tuh ya ada semua mencakup itu gitu loh. Kayak standar-standarnya lah di BPOM harus kayak gitu. Pokoknya seputar instansi itu, organisasi, undang-undang, kerjaan kita apa aja, kayak gitu sih. Sebenarnya nggak jauh dari itu gitu. Dan harusnya ya bisa gitu. Cuman itu kalian kalau aku pribadi nggak belajar sih salahnya.
Gitu Waktu sih. itu ini nggak sih tahu apa ya? Maksudnya tahu kalau soal SKB itu bakal kayak gitu dari mana gitu? Kayak misalnya Lintang kan nyiapinnya bener-bener ya. Berarti kan tahu kan kalau kisi-kisinya tuh soalnya kayak gitu gitu, maksudnya keluar sampai aturan-aturan Pancasila kan. Tadinya aku mikir bidang ya udah khusus ke bidang itu aja, tapi ternyata kayak istilahnya materi SKD itu masih ada, cuman lebih spesifik gitu. Terus kalian kemarin tes SKB-nya kayak gimana? Pakai online, CAT, atau pakai kertas biasa gitu? Lintang. Enggak sih, awalnya tuh nggak ada gambaran sama sekali soal SKB itu gimana gitu kan. Karena kan itu juga untuk pertama kali untuk aku ya. Karena lebih ke nggak tahu mau belajar apa nih. Jadi aku searching, pertama kali tuh aku searching, yang aku lakuin tuh aku buka website instansinya. Aku downloadin aja yang ada dia tentang peraturan kepalanya, tentang undang-undang yang mengatur dia gitu. Pokoknya pelajarin aja organisasinya. Terus karena aku mau belajar apa lagi ya, aku mikir gitu kan, masa sih gini doang kan ini SKB gitu. Terus ya udah, aku waktu itu download itu, dan kan sebenarnya yang kayak gitu kayak undang-undang yang mengatur si instansi tersebut tuh pasti diupload gitu di websitenya, pasti ada gitu, peraturan-peraturan tentang mereka tuh pasti ada. Jadi kalau justru malah nggak ada gitu yang bidang nih, misalnya kita jabatannya, aku nih waktu itu teknologi hasil pertanian gitu. Terus tentang pertanian nggak ada, jadi benar-benar kayak ya instansi itu gitu. Sama jabatan sih sebenarnya. Misalnya aku analisis proses akreditasi, ya kayak sekadar apa sih akreditasi gitu-gitu. Lebih ke situ. Terus apa lagi tadi pertanyaannya, Kak? Terus lupa. Kita lupa ya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, oh ini tesnya pakai kertas, offline apa online gitu semua? Aku sih waktu itu tesnya tuh kayak SKD. Cuman kan kalau SKB itu udah diserahin ke instansi masing-masing ya. Jadi waktu itu aku udah tesnya udah di instansi aku, dan udah jumlah soalnya juga sama sih. Maksudnya udah dikembaliin ke instansi, jadi tetap kayak SKD nih, tapi bedanya bukan BKN lagi yang ngadain, tapi instansi kita sendiri gitu, sama aja. Kalau dari jumlah soal sama. Waktu itu aku sempet kaget, waktu itu aku tuh soalnya cuma 80. Aku pikir aku kurang ngerjain kan, aku sampai berkali-kali ini benar soalnya cuma 80 gitu. Ternyata iya, ternyata kan nanti perhitungannya ada sendiri yang bisa bikin mereka sama poinnya gitu. Soalnya isian pilihan ganda. Pilihan ganda kok. Pilihan ganda, dan dari peraturan tentang organisasi instansi itu yang kayak aku tadi bilang. Pilihan ganda bener-bener kayak SKB, cuma bedanya pertanyaannya udah nggak matematika, udah nggak bahasa Indonesia, udah nggak wawasan kebangsaan, udah bener-bener organisasi si instansinya itu. Instansi yang kita daftarin sama jabatan yang kita daftarin. Kalau saya gimana sih ya? Sama sih. Sama kayak gitu bener. CAT, kita pakai CAT. Terus ya itu memang seputar organisasi aja, seputar organisasi, peraturan-peraturannya, terus jabatan yang kita mau masukin. Soalnya kemarin sempat setelah SKB itu ada kayak soal gitu kan di Telegram. Nah itu tuh kayak yang antara yang daftarnya itu buat yang apoteker atau apa gitu ya, itu tuh emang beda gitu, maksudnya emang ada si jabatan yang kita itu pun ada di situ gitu. Tentang jabatan pun ada, selain tentang organisasi ya secara keseluruhan. Menurut aku sih strateginya Lintang tuh bagus banget, buka website si instansi itu, download peraturan apapun, misalnya kayak pengertian atau organisasinya, itu bagus banget sih maksudnya. Kalau misalnya kamu bingung gitu, nggak punya link untuk apa, untuk belajar. Pokoknya pertama kali yang dilakuin kalau SKB itu buka aja website tentang instansinya, lihat organisasinya gimana, terus undang-undang yang ngatur tuh pasti ada pertanyaan tuh, undang-undang yang ngatur instansi tersebut tuh ada di undang-undang berapa. Aku masih punya sih catatan kecil aku waktu zaman aku SKB, masih aku simpen. Wow. Aku belajar di KRL. Aku dari Dramaga kan jam 4 subuh. Aku belajar di KRL. Emang bener-bener perjuangan ya? Ya, karena kan waktu itu aku mikirnya, sayang kan, aku udah ngelewatin beberapa tahap. Masa
masa tinggal satu tahap lagi aku nggak lolos sih gitu. Dan alhamdulillah kan karena nilai SKB aku waktu itu lumayan sih menurut aku, jadi aku bisa ngegeser dua yang di atas aku. Padahal dua di atas aku tuh nilainya tinggi banget, SKD-nya tuh tinggi banget. Apalagi satu yang jadi saingan aku itu nilai SKD-nya udah tinggi nih, nilai SKD dia udah tinggi, nilai psikotes dia juga udah tinggi. Terus nilai wawancara dengan atasan dia juga tinggi gitu, dia juga tinggi. Dan pas pengumuman aku di atas dia dan cuma beda 0,0 sekian. Dulu itu cuman beda 0,0 sekian udah kayak alhamdulillah lah gitu. Mungkin memang jalannya kali ya. Karena cuma satu orang ya yang keterimanya ya. Iya, karena cuma satu orang. Gitu. Apa ya? Nah, saya gimana saya? Saya udah belum? Ya, ada tambahan. Ya, sebenarnya sama sih kayak Lintang, dan maksudnya kayak saran dari Lintang itu sangat bagus gitu loh. Kayak kamu buka Kayaknya ada online website. nggak sih? Kenapa? Apanya? SKB Kalian? pilihan ganda itu online. Berarti CAT ya? CAT. Iya, CAT. sama kayak SKD. 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 Persis Ya, kayak bentar. Kalau saya kan ada 2 tahapan ya. Saya SKB-nya. SKB sama wawancara sama aja. Sama kok kayak Lintang, cuman aku nggak pakai psikotes. Terus wawancaranya sama nggak? Maksudnya kalau Lintang kan pengalamannya ya wawancara user sama wawancara psikolog. Nah, wawancara usernya katanya ditanya yang apa ya, nggak susah-susah banget gitu. Kalau kamu gimana? Nggak susah. Pancasila, cuman gimana sih kalau gini nih, waktu itu aku ingat banget ditanyanya. Sekarang jadi atasan aku sih. Gimana dulu gimana pas masih sekolah, pernah ikut organisasi apa sih pencapaian yang pernah Lintang dapet, coba ceritain dari SD, dari TK, SD itu pencapaian apa aja yang pernah Lintang dapet. Terus menurut Lintang Pancasila tuh gimana, Lintang percaya nggak sama Pancasila gitu, Pancasila tuh apa sih buat Indonesia gitu. Kok waktu itu aku cuma satu orang, sebenarnya tuh ada 3 orang, di situ ada 3 kursi, tapi waktu itu aku cuma satu orang karena kayaknya aku dapet jatah setelah makan siang. Jadi cuma satu orang doang dan nggak lama. Jadi pada kenyang. Iya. Atau mereka gantian kali ya karena masih makan siang gitu. Ada. Itu nggak semenyeramkan yang aku pikir gitu, nggak. Ternyata pas interview nggak semenyeramkan yang aku pikir gitu. Santai gitu. Ya, sama kok aku juga. Kan pertama kali wawancara ya, pertama kali aku juga pertama kali. Oh iya. Cari-cari di YouTube segala macam, gimana sih orang wawancara, nanya-nanya segala macam gitu kan. Ternyata yang ditanyain cuma tentang personal, bener kayak cuma sekolah, tugas akhirnya apa. Terus malahan kayak tertarik sama tugas akhir kita. Nah, terus kamu nanti tugas akhirnya gimana? Terus kayak menurut kamu itu bisa dikembangin secara lanjut atau enggak gitu sih. Kayak tugas akhirnya gimana? Terus kayak keluarga kayak gitu, misalnya kayak orang tua nggak masalah nggak nih kalau kamu kerjanya gini kayak gitu. Masih single kan misalnya waktu itu kan, nggak masalah kan kalau orang tua gitu kan ditanya gitu. Ya paling terakhir ya paling mainstream lah, paling kayak kalau kamu ditempatkan, kamu bersedia nggak ditempatkan kayak gitu. Kamu bersedia nggak kan kalau ASN tuh kita tanda tangan ya harus di bersedia ditempatkan dimanapun. Nah itu paling ada pertanyaan gitu-gitu. Terus ditanyain, kalau aku kan ada TOEFL, ditunjukin aja kayak nilai TOEFL-nya segini ya kayak gitu. Jadi kayak verifikasi yang kemarin kita serahin juga kalau aku gitu. Tapi sama sih kayak Lintang, kurang lebih kayak personal, beneran personal, ditanyain tentang kehidupan pribadi, terus pribadinya juga bukan yang private ya maksudnya. Terus ditanyain tentang sekolah. Kalau aku sih banyaknya ya itu tentang kuliah itu, bener sama organisasi yang pernah diikutin. Terus kayak kamu tuh oh iya, aku tuh sebelum wawancara, aku ada ngisi kayak Google Doc gitulah. Oh iya, sama aku juga kayak ada form sih. Kalau aku ngisi ya form. Tapi sih itu katanya sebenarnya untuk data kita ke BKN sih kayaknya sih. Nggak tahu, aku juga ngisi kok berapa lembar gitu. Oh, aku Google Doc sih waktu itu. Google apa sih? Google Form. Itu online aku ngisinya, aku ngisi online dulu. Cuman kayak pertanyaannya ya sebenarnya ada juga yang dari situ gitu lah. Iya benar.
dari yang form kita bawa ya. Kan kalau aku dikumpulin, jadi ibunya ngelihat data diri kita dari situ juga. Kalau aku online sih waktu itu. Online kayaknya mereka cetak gitu. Online mereka cetak. Terus kayak mungkin disesuaikan juga kali ya. Kamu isi apa, kamu jawab apa gitu loh maksudnya. Kayak orang pelituan apa enggak gitu kali ya. Mungkin. Tapi emang iya ngisi kayak gitu dulu. Ngisi form dulu. Ya aku juga baru ingat kita ngisi form dulu, dikumpulin, baru kita pas kita maju ada form kita itu di situ. Kalau aku kayak semacam ada kisi-kisi ya. Itulah. Iya. Tapi aku kayaknya nggak ditanya tentang Pancasila gitu-gitu, nggak sih, nggak terlalu kayak gitu. Aku ditanyain sih Pancasila, terus kalau aku tuh ada sih waktu tuh, mungkin karena aku sama atasan aku langsung ya, dia nanya kenapa sih kamu tertarik daftar di kenapa sih awalnya mau daftar di jabatan ini gitu, emang udah tahu belum tentang jabatan ini gimana. Terus aku waktu itu kan karena aku pernah punya waktu aku kuliah S1 tuh aku pernah punya pengalaman ngelihat teman aku bantuin dosen aku ngurusin proses akreditasinya laboratorium dia gitu. Jadi kayak aku ceritain aja hal itu, terus ya udah gitu doang, nggak ya kata dia. Jadi udah tahu ya kurang lebihnya. Iya. Tidak semengerikan yang di YouTube. Ya, nggak semengerikan. Oh gitu. Iya, karena aku aku tontonin YouTube tuh, tapi nggak semengerikan itu sih. Iya, dan setelah keluar juga nilainya gede dikasihnya. Gede banget malahan. Gede banget malahan. Iya. Setelah keluar dikasihnya gede banget. Kayak kita bertiga tuh nggak jauh beda gitu nilainya. Kayak cuma beda 1 angka di belakang gitu. Tapi gede-gede. Yang paling menolong berarti yang paling nentuin sih yang SKB tertulis ya kayak ya Kak Seat, yang paling nentuin tuh SKB tertulis karena dia tuh bobotnya 50% sendiri. Kalau aku baca persenannya SKB yang tertulis yang CAT, SKB yang CAT itu 50%, psikotes tuh 20%, wawancara 30% gitu. Makanya kan nggak ada psikotes. Jadi SKB itu kan ada beberapa tahapan, nah itu juga dibagi-bagi lagi persenannya. Dari 100 SKB malah 75. SKB tulis itu CAT aku 75% dari total SKB ya. Kan cuma ada 2 tuh SKB tulis wawancara. SKB tulisnya 75% dari 60%. Ya, nah kalau aku dari 60% nih, SKB kan ngambil 60% nih. Nah, dari 60% itu dari SKB kan aku 3. Nah, 3 itu wawancara itu 30%, psikotes itu 20%. Psikotesnya udah gabung ya, dua-duanya pokoknya keluar yang dari Salemba itu udah di 20%-in, terus sama SKB-nya 50% sendiri. Nah, dari situ di 60%-in. Terus digabung sama SKD. Ada kok kan kalau kita lolos final, semuanya ada banget kan nilai persenan-persenannya gitu. Udah dikasih tahu dari awal ya? Yeah.